Pada kesempatan yang sama, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aceh turut sampaikan pesan bahwa kewajiban pihak lembaga penyiaran TV pemenang seleksi penyelenggaraan MUX untuk menyediakan bantuan alat set-top box supaya penyiaran digital nantinya dapat segera berjalan dan dinikmati oleh masyarakat. Target telah dicanangkan pada tanggal 2 November 2022 mendatang harus mengakhiri siaran analog ke digital atau disebut dengan analog switch off. Yang pastinya KPI sebagai perwakilan dari masyarakat di bidang penyiaran, kita mensupport penuh ya dari amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Penyiaran, bahwa kita akan bermigrasi secara penuh itu di 2 November 2022. Kita mensupport penuh pemerintah dengan memberikan sosialisasi secara masif sebenarnya dari awal Januari kemarin, itu melalui pertemuan-pertemuan tatap muka ataupun Zoom meeting kita bersama lembaga penyiaran ya, terutama ya sebagai lembaga industri penyiaran yang sudah ada sekarang dari analog untuk beralih ke digital seperti itu. Dan juga kita juga sudah bersinergi bersama 4 pemenang MUX yaitu TVRI, Trans 7, Metro dan juga Indosiar untuk bagaimana komitmen mereka terhadap pemenang MUX sebagai multiplexer yang ada di Aceh. Kita juga mensosialisasikan ini kepada masyarakat ya ketika pertemuan-pertemuan kita melalui FGD kita, bahwa pentingnya kita mengetahui apa itu TV digital, karena saat sekarang ini masih saja beredar antara TV digital dengan TV streaming, masih seperti TV berkuota. Padahal kita sampaikan ini berbeda sekali, ini sama seperti TV analog, cuman kali ini kita beralih ke digital, bersih, jernih, canggih, itu sudah pasti. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga fokus kerja kita di pengawasan isi siaran. Pengawasan konten ini lebih diketatkan lagi di tahun 2020 ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu keluar ya, bahwa akan ada bermunculan maksimal akan ada 48 TV nih di Aceh kalau memang industri ini akan maju. Dan ini memang butuh ekstra kerja ya dari KPI Aceh dan juga masyarakat untuk bersama-sama proaktif gitu ya, melihat konten-konten yang bermutu. Saat sekarang ini kan konten-konten hanya kita lihat konten-konten yang itu saja yang sudah naik ratingnya gitu ya, yang kalau kita bilang pun kurang bermutu, tapi ya sudahlah banyak dinonton oleh masyarakat. Tapi ke depan dengan menjamurnya televisi-televisi baru, saya yakin dan positif sekali, harapan saya itu pasti akan menjamur konten-konten positif, dan konten-konten yang kurang-kurang itu akan tergerus ya dengan berakhirnya waktu seperti itu. Sampai saat sekarang ini kalau kita meng-countdown untuk di 17 Agustus ya, kalau dibilang ini kemarin seperti disampaikan oleh Menteri Kominfo, saya tetap berpositif ya, semangat saya maksudnya saya tetap optimis gitu bahwa ini akan terlaksana ya. Walaupun kita tak berharap ini akan tak berjalan secara simulcast ya, analog dan juga digital. Dan kita harapkan sekali, memang kadang-kadang kalau kita nggak mulai, kita nggak akan siap. Tapi memang jadi harus kita siap nggak siap, kita memang harus siap. Karena kita digital ini memang kita agak telat di Indonesia ini gitu ya. Lantas, bagaimana televisi yang belum memiliki saluran digital? Berikut langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan siaran digital. Pertama, masuk ke pengaturan dengan menekan tombol bertuliskan menu pada remote. 2, kemudian masuk pengaturan kanal. Ketiga, bagi televisi sudah dilengkapi siaran digital akan muncul pencarian otomatis ATV ditambah DTV. 4. Jika hanya bisa analog, pasang decoder atau perangkat set-top box. Yang kelima, kemudian pilih auto scan secara otomatis memindai seluruh kanal siaran analog dan digital. Yap, melalui pertunjukan rakyat tersebut, semoga dapat tersampaikan informasi terkait migrasi TV digital di Indonesia pada tanggal 2 November 2022. Semoga dengan beralihnya televisi analog ke televisi digital, maka rakyat Indonesia bisa menikmati siaran televisi yang semakin jernih, bersih, dan canggih. Saksikan terus pertunjukan virtual kesenian rakyat di kota selanjutnya ya.